Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai search engine bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas mengenai pemahaman dasar dari search engine. Kemudian dilanjutkan dari jenis-jenis algoritma search engine, dan di bagian sebelumnya saya memperkenalkan tentang implementasi dari teori mengenai segmentasi, positioning, targeting yang diimplementasikan menggunakan search engine, khususnya dalam marketing, dalam pemasangan iklan terutama. Di dalam search engine yang sekarang tidak hanya diketik tapi juga diucapkan ya melalui voice itu, maka 80% dari customer itu mengetikkan sesuatu di dalam kotak pencarian. Writing a query into a box. Jadi query di sini adalah apa yang sedang kita cari, yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa query oleh aplikasi search engine tersebut. Itu secara teknikal. 90% choose a site listed on the first page. Ya, salah satu survei dan penelitian juga menyatakan bahwa, dan mungkin juga kita ya, 90% orang itu akan mengklik yang ada di halaman pertama. Saya juga begitu. Itu kecenderungan umum manusia, apa yang pertama kali ditemui. 85% of all traffic on the internet is referred to by search engine. Jadi hampir sebagian besar gitu ya, traffic atau referral atau sumber dari orang berkunjung ke satu website itu dari search engine. Nah, termasuk di dalamnya adalah website yang melakukan penjualan atau e-commerce. Ya, kita juga sama. Kalau kita juga tidak hafal dengan namanya ya, kita pasti mencari. Kemudian, penelitian yang lain menyebutkan juga bahwa top 3 organic position receive 59% of user click. Jadi, kalau itu sudah di searching, kemudian muncul 3 yang teratas dan itu bukan hasil iklan ya. Jadi di video sebelumnya ada yang natural, ada yang paid. Ya, kalau yang muncul di natural, 3 teratas itu dikunjungi oleh separuh orang yang melakukan searching. Itu kenapa dia menjadi rebutan untuk muncul di halaman pertama dan di peringkat paling atas. Cost effective advertising. Dan kalau kita melakukan pembayaran di iklan, entah itu di Google, di Bing, di Facebook, di Instagram, maka itu dianggap lebih cost efektif. Ya, meskipun rumus ini sebenarnya juga tidak terlalu baku gitu ya. Nah, bagi Anda nanti yang ikut di kelas saya dari program studi manajemen terutama di praktikum ya, saya sudah ungkapkan itu di awal bahwa nanti akan ada praktikum untuk pemasangan Facebook Ad. Tapi yang dibahas sebenarnya bukan cara kita memasang, karena cara kita memasang itu mudah ya. Tapi yang lebih sulit adalah pada saat memasang kemudian menyatukan itu dengan teori yang sudah didapat. Sehingga waktu memasang itu tidak lagi ngawur, tidak lagi asal. Nah, pengiklanan dengan cara seperti itu jauh lebih efektif cost-nya. Saya tidak bilang efisien ya, tapi lebih efektif. Satu, bisa terukur. Meskipun ada yang bilang nanti tidak terlalu akurat, terserah ya. Tetapi itu jauh lebih terukur
dibandingkan kita memasang iklan offline yang tidak bisa diukur sama sekali. Contoh, Anda masang banner di perempatan. Ya, kalau di dekat tempat saya mengajar ya, tempat kampus saya, ada satu jalan namanya Jalan Tidar begitu yang traffic light-nya khususnya lampu merah itu lumayan lama gitu. Mungkin sekitar 30. Ada yang satu persimpangannya 60 detik mungkin. Nah, pada saat orang berhenti di perempatan tadi, biasanya saya tanya di kelas, Anda ingat nggak tadi pagi kalau lewat di situ, karena pasti lewat ke situ kalau mau ke kampus, itu spanduk apa yang sedang terpasang? Karena setiap hari pasti ada spanduk di situ. Maka 80% jawabannya nggak ingat. Ya, padahal sudah berhenti lama loh. Dan hampir setiap hari dilewati. Kenapa kok nggak ingat? Karena nggak ada rasa ketertarikan. Ya, sama dengan contoh saya di bab yang lain, bahwa kalau kita ke minimarket, kemudian ketemu brosur berwarna, berlembar-lembar, meskipun itu ada diskon 70%, tapi 70% tadi untuk popok bayi, dan Anda tidak butuh popok bayi, ya Anda nggak tertarik. Buat apa? Kecuali Anda otak bisnisnya sangat liar gitu ya. Wah, ada diskon 70%, ayo kulaan yuk gitu. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau secara normal tidak. Sehingga brosur yang menawarkan 70% tadi, berapa efektivitasnya, itu tidak bisa diukur. Beda dengan kalau kita memasang, entah itu menggunakan Google Ads, atau Facebook Ads, atau yang lain, itu bisa diukur. Kalau di Google Ads kita hanya bisa tahu lokasi gitu ya, dan ketertarikan yang sama, same interest, berdasarkan pencariannya. Tapi kalau di Facebook malah sampai ke level usernya, siapa yang sudah mengeklik. Sehingga kita betul-betul tahu, misalnya iklan saya itu sudah diklik 100 orang. Kalau nggak telaten misalnya, maka kita bisa ngambil aja random. Salah satu, betul nggak orang ini memang customer potensial saya? Kalau bukan customer potensial saya, berarti waktu saya melakukan pemasangan, saya masih salah dalam menempatkan segmentasi. Entah dari sisi demografisnya atau yang lain. Dan itu yang menjadi tumpuannya nanti. Itu kenapa disebut cost efektif. Karena kita tahu siapa yang melihat iklan kita. Betul tidak hipotesis segmen kita. Nah, beda dengan spanduk tadi. Karena kita tidak tahu siapa yang melihat. Perempatannya rame Pak, bagus ini. Loh iya, tapi apakah betul? Ya, itu memang sesuai dengan apa yang kita ingin iklankan. Betul tidak yang melihat kita itu adalah customer potensial? Beda yang di digital marketing tadi. Kenapa? Karena terukur. Itu bedanya. Saya masang 100.000, cuma dilihat 100 orang misalnya. Tetapi 100 orang tadi adalah betul-betul customer yang potensial, yang memiliki ketertarikan, dan mungkin kalaupun dia tidak closing, dia tidak membeli, mungkin saja dia membookmark. Mungkin saja dia akan melakukan word of mouth ke komunitasnya. Itu kenapa orang berebut, ya khususnya di digital marketing, itu berebut untuk belajar SEO algorithm, search engine optimization algorithm. Tetapi gitu, kalau ada yang nawari workshop segala macam, apakah mereka bohong? Saya bilang tidak. Tetapi kalau ada yang bilang bahwa saya tahu ini akan berhasil 100%, nah begitu, bohong. Ya, karena hanya sedikit saja, bahkan yang karyawan Google juga tidak semuanya tahu. Kalau ada yang beredar itu kan hanya tebak-tebakan aja, bukan yang sesungguhnya. Sehingga mereka biasanya hanya melakukan reverse engineering. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan riset dan
eksperimen, percobaan yang seringkali ini tidak disadari oleh pihak pemegang keputusan. Sehingga waktu menugaskan digital marketer tadi kemudian bilang, biasanya begini kalau konsultan-konsultan itu, saya butuh dulu Pak, katakan 10 sampai 20 untuk melakukan trial dulu untuk segmennya. Nah, orangnya nggak paham kemudian mikir, loh kok trial Mas, saya ini masang iklan beneran nggak coba-coba loh. Untuk mendapatkan segmen yang baik, yang benar itu harus dicoba dulu, eksperimen dulu. Ya, nggak bisa jadi tukang ramal. Konsultan sehebat apapun kalau tiba-tiba bilang, oke Pak, pasti saya dapat segmen yang Bapak mau, wah itu malah bohong. Nggak bisa. Plus lagi bahwa SEO algoritma itu pasti berubah, tidak pernah sama. Kalau Anda membeli buku tentang how to bla 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 di Google, di YouTube, di Facebook, bagaimana caranya muncul di peringkat pertama, bagaimana caranya muncul di halaman pertama, bagaimana caranya iklan tidak boncos, itu kalau bahasanya orang-orang digital marketer ya, kalau mengarang buku, bagaimana caranya memasang iklan supaya tidak sia-sia, masang iklan Rp1, apapun istilahnya. Kalau Anda beli buku tadi di tahun 2017, pada saat saya membuat video ini tahun 2020, apakah masih berlaku? 50-50 peluangnya. Semuanya pasti berubah. Berdasar apa kok berubah? Ya Google, Facebook, dan teman-temannya semua akan melihat algoritma saya dicurangi enggak gitu. Data yang ada sekarang dinamis seperti apa? Nah, sehingga selalu berubah. Yang ranking 1 di Google 5 bulan yang lalu belum tentu hari ini tetap ranking 1, belum pasti. Website and document being searched are also constantly changing. Jadi nggak pernah sama. Ini ilmu yang dinamis. Saya pun kalau praktikum juga sama. Apa yang saya ajarkan semester ini misalnya, belum tentu waktu Anda lulus masih sama caranya, belum tentu. Itu kenapa saya tidak mengajarkan toolnya, saya tidak mengajarkan teknik pemasangannya, tetapi konsepnya. Sehingga bagaimanapun nanti dia berubah, terserah. Varies by search engine. Some give more weight to on-page factor, some to link popularity, terserah. Antara Google, Bing, Facebook, YouTube, bebas. Suka-suka mereka yang punya. Nggak bisa protes dong kita. Emang. Yang paling penting adalah kita memahami teorinya dulu. Segmentasi, targeting, positioning. Misalnya konsep dasarnya bahwa tidak ada satupun produk yang memiliki segmen kemudian orangnya bilang atau marketingnya bilang, segmennya siapa Pak? Semua. Wah itu saya pengen tahu marketing lulusan mana begitu. Nggak ada. Itu yang penting dulu. Kuasai konsepnya, kemudian kuasai brandingnya, mau kemana arahnya, produknya seperti apa, atau biasa disebut product knowledge. Cari competitive advantage-nya, itu dulu yang penting. Dan itu yang saya ajarkan juga kalau nanti di praktikum. Sehingga nanti toolnya berubah seperti apapun, terserah mereka lah. Mereka yang punya kok. Ya. Itu. Sehingga nanti waktu belajar SEO mau kemana arahnya. Sorry salah klik. Ya. Mau kemana arahnya? Mau internet marketer? Hanya jualan jasa di internet? Blogging, YouTuber misalnya? Atau selling good? Jualan? Atau redirect link, afiliasi, atau clickbait, propaganda, political view. Ini yang lagi lari sekarang. Cek fakta tentang ini. 6 fakta tentang si A
Nomor 6, sangat mengejutkan. Nah, clickbait. Memberi judul sepotong-sepotong, diklik, alah isinya cuman gini tok. Sekarang ditambahi pesanan. Apalagi seperti sekarang waktu saya buat video ini, sebentar lagi pilkada serentak gitu ya. Lebih dari 200 kepala daerah akan dipilih langsung. Maka akan jadi propaganda dan political view. Sesuai apa? Ya sesuai pandangan politik dan pesanan. Berlomba-lomba naik waktu di search engine supaya membangun opini propaganda. Atau hanya untuk branding. Lain lagi ceritanya. Terus yang mana ya enggak tahu, suka-suka yang jadi konsultan, suka-suka yang jadi marketer. Barangnya apa, jasanya apa. Itu yang paling penting. Apakah nanti setiap tujuan ini memiliki teknik yang berbeda? Saya bilang iya. Tetapi teori marketingnya tetap. Teori manajemen pemasarannya tidak akan berubah. Segmentasi, positioning, targeting tetap sama. Tekniknya berubah, silakan. Konsep tetap sama. Itu bedanya ya. Jadi bagi Anda yang masih merasa kenapa ya saya hanya belajar teori gitu ya, kok tidak langsung praktek saja. Nah itu bedanya yang kursus dan sekolah formal gitu ya. Yang informal dan yang formal. Itu pada saat Anda sekolah informal, tiba-tiba praktek tanpa tahu kenapa saya melakukan ini. Pokoknya kalau melakukan ini jadi seperti ini. Tapi dasarnya nggak tahu. Karena tidak tahu asal muasalnya dari mana. Ya, sama dengan orang kalau belajar motor atau mobil, kalau pertama kali belajar matic, kemudian naik yang manual, kaget pasti. Tapi kalau yang manual, hampir bisa dipastikan untuk bisa mengendarai yang matic. Begitu. Kenapa? Karena tahu. Oh kalau saya pelan sekian, itu kira-kira gigi sekian. Oh ini sekian, oh ini seperti ini, sudah tahu duluan. Nah itu mungkin analoginya begitu. Ya, jadi tergantung tujuannya. Dan tidak ada satupun ya yang sama, yang konstan. Anda boleh ikut kursus, saya tidak anti kursus, saya juga punya banyak teman yang membuka kursus seperti itu, silahkan. Kalau Anda tanya mereka baik-baik kok, dengan syarat, dengan syarat tidak menjanjikan 100%. Kalau menjanjikan 100%, nah itu jadi jelek. Kenapa ya? Karena tidak bisa. Ya, karena tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa ya? Satu, tadi selalu berubah. Kedua, tergantung tujuan masing-masing. Jadi harus adaptasi. Karena nggak bisa semuanya dipukul rata. Belum tentu yang selling good itu bisa masuk ke clickbait dan sebaliknya. Anda ditanya, bisa nyetir mobil mas? Bisa. Kemudian ya sudah mas, itu ada bis itu, tolong disetir. Ya nggak semuanya. Itu ada truk tronton mas, tolong ya, katanya bisa nyetir mobil. Iya. Loh, ya kalau truk tronton saya mikir-mikir dulu pak gitu. Itu ada forklift mas, kan sama toh, sama-sama ada setirnya, yang lain begitu. Itu sama seperti ini. Kalau hanya menjawab sama-sama ada rodanya, sama-sama ada setirnya, ya nggak begitu juga caranya kan. Ya, harus adaptasi dulu, harus belajar dulu, harus eksperimen dulu. Oke, itu dulu sampai di bagian ini dari bab mengenai search engine. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.